Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya Indonesia ngasih makan lebih dari 280 juta penduduknya? Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Selama puluhan tahun, pemerintah kita punya satu jawaban yang super ambisius. Sebuah proyek raksasa. Tapi, gimana kalau ternyata solusi itu justru jadi bagian dari masalahnya? Yuk kita bedah bareng program food estate ini dan cari tahu kenapa program ini sekarang jadi sorotan. Ini tuh bukan cuma soal logistik ya. Ini adalah inti dari ketahanan nasional kita. Taruhannya tinggi banget. Setiap kebijakan yang diambil itu bakal ngaruh ke harga makanan di piring kita dan juga nasib jutaan petani. Nah, dari sinilah lahir konteks di balik program masif yang kita kenal sebagai food estate. Oke, jadi apa sih sebenarnya food estate itu? Coba deh bayangin, ini bukan sawah biasa ya, ini tuh kawasan pertanian super raksasa yang isinya lengkap. Tujuannya mulia banget, bikin lumbung pangan nasional, semacam benteng pertahanan buat ngejamin makanan kita semua aman. Biar kita paham, kita harus mulai dari tujuannya dulu nih. Jadi di atas kertas, niat di balik food estate ini sebenarnya sangatlah mulia dan penting banget buat negara sebesar Indonesia. Iya, jujur aja, siapa sih yang nggak setuju sama tujuan kayak gini? Swasembada pangan, jadi kita nggak perlu lagi bergantung sama impor, menjamin setiap warga negara punya cukup makanan. Di atas kertas, ini kedengarannya sempurna banget. Tapi, seperti yang bakal kita lihat nanti, janji sama kenyataan itu, wah seringkali jauh banget bedanya. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi sedikit rumit. Karena meskipun niatnya baik, laporan kebijakan ini nunjukin ada pola kegagalan yang terus berulang, dan ini terjadi selama puluhan tahun. Nah, ini yang menarik banget. Food estate ini ternyata bukan ide kemarin sore. Ini tuh kayak resep warisan yang diturunin terus. Dari zaman Presiden Soeharto, lanjut ke era SBY, Jokowi, sampai rencana pemerintahan berikutnya. 4 presiden, hampir 3 dekade. Tapi resepnya, ya pada dasarnya itu-itu aja. Dan data di tabel ini, jujur, bener-bener nunjukin inti masalahnya. Coba lihat deh angkanya. Jutaan hektar lahan dibuka di tiap era. Tapi, yang beneran ditanami berapa? Aduh, angkanya bikin sedih. Di era Jokowi, cuma 2,4%. Di era Soeharto, malah nggak sampai 1%. Ini bukan lagi kesenjangan, ini udah kayak jurang yang dalam banget antara ambisi dan realita. Kutipan dari laporan kebijakannya ini kayaknya udah merangkum semuanya ya. Dan ini bukan sekedar opini loh, tapi kesimpulan dari data hampir 30 tahun implementasi. Intinya, program yang mahal dan gede ini ya belum ngasih hasil yang dijanjikan. Kegagalan ini tentu aja ada harganya. Harganya mahal banget. Dampaknya itu terasa di mana-mana. Mulai dari kantong negara, kehidupan masyarakat lokal, sampai kesehatan planet kita. Coba kita bedah satu-satu ya. Oke, kita ngomongin duit dulu. Cuma buat 5 tahun ke depan aja, anggaran yang diusulin itu bisa nyampe 105,9 triliun rupiah. Itu angka yang gede banget kan? Itu uang pajak kita semua loh, digelontorkan ke sebuah strategi yang seperti yang kita lihat tadi, rekam jejaknya. Ya gitu deh. Terus kenapa sih hasilnya jelek banget? Nah, grafik ini ngasih kita petunjuk penting. Gampangnya gini, lahan gambut yang dikeringin buat proyek ini itu tanahnya asem dan nggak subur. Sama sekali nggak cocok buat padi. Hasilnya, panen di sana cuma sekitar 3 ton per hektar, jauh di bawah rata-rata nasional. Ibaratnya, kita maksa nanem di tempat yang salah. Jadi, kalau dari sisi ekonomi, proyek ini tuh kayak lubang hitam. Duit negara masuk terus dalam jumlah besar, tapi hasilnya minim banget. Dan yang ironis, biaya buat benerin kerusakan lingkungannya seringkali jauh lebih gede daripada keuntungan investasi awalnya. Ini kan jadi lingkaran setan yang rugi terus. Tapi yang lebih nyesek lagi itu dampaknya ke manusia. Di lokasi-lokasi proyek, program yang harusnya ngebantu, di beberapa tempat malah bikin susah. Pendapatan petani jadi turun, konflik tanah muncul, dan bahkan ada petani yang tadinya punya tanah, malah jadi buruh di tanahnya sendiri. Kan sedih banget dengernya. Dan tentu ada harga yang harus dibayar lingkungan, dan ini mahal banget. Hutan-hutan hujan dan lahan gambut kita yang kaya karbon itu dihancurin dan ini ngelepasin emisi gas rumah kaca yang gede banget. Ini bukan cuma ngerusak rumahnya orang utan dan satwa langka lainnya, tapi juga secara nggak langsung nyabotase komitmen iklim Indonesia sendiri di panggung dunia. Oke, setelah kita lihat semua masalahnya, pertanyaannya sekarang, emang ada cara lain yang lebih baik? Menurut laporan kebijakan ini jawabannya ada, tapi ini butuh perubahan cara berpikir yang mendasar banget. Nah, disinilah letak pilihan utamanya.
Kita mau lanjut terus dengan cara lama, yaitu ekstensifikasi, artinya kerja lebih keras dengan ngebabatin hutan baru terus, sebuah cara yang udah terbukti gagal, atau kita pindah ke cara baru, intensifikasi, artinya kerja lebih cerdas. Gimana caranya? Ya dengan bikin lahan pertanian yang udah ada jadi jauh lebih produktif. Laporan ini ngasih 4 langkah konkret. Pertama, manfaatin lahan tidur yang udah ada. Jumlahnya 20,5 juta hektar loh, itu potensi yang luar biasa. Kedua, modernisasi pertanian. Bantu petani kecil, bukan cuma korporasi gede. Ketiga, dengerin suara masyarakat lokal dalam perencanaan. Dan keempat, jangan cuma mikirin beras. Indonesia itu kaya banget sama pangan lokal lain, kayak sagu, singkong, jagung, yang bisa jadi kunci ketahanan pangan kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Kalau kita pindah ke intensifikasi, hasilnya itu bukan cuma sedikit lebih baik, tapi melimpah. Laporan ini memproyeksikan kita bisa menghasilkan jutaan ton beras lebih banyak dari skenario food estate saat ini. Dan yang paling penting, semua itu tanpa perlu merusak 1 hektar pun hutan baru. Jadi kita bisa dapat makanan lebih banyak dengan kerusakan yang jauh lebih sedikit. Win-win solution kan? Pada akhirnya, pertanyaannya jadi simpel banget sebetulnya. Masa depan pangan Indonesia ini mau kita bangun dengan cara nebangin hutan atau dengan numbuhin inovasi? Pilihannya cuma 2, ngulangin kesalahan yang sama selama 3 dekade atau beralih ke cara yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Dan pilihan ini bakal nentuin nasib ketahanan pangan kita semua.